Mereka tahu, bukan satu orang, bukan dua, tapi banyak. Dan itulah yang membuat kisah ini begitu mengerikan. Sejak awal ada sesuatu yang terasa salah, bukan sesuatu yang bisa langsung ditunjuk. Bukan kejadian besar, hanya perasaan yang muncul lalu ditekan. Orang-orang melihat tanda-tandanya. Mereka membicarakannya dengan suara pelan, di dapur, di teras, di antara kalimat yang tidak pernah selesai. Namun tidak pernah ada yang benar-benar berani mengatakan, ini salah. Karena di tempat seperti ini, kebenaran bukanlah hal yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah menjadi orang pertama yang mengatakannya. Setiap orang berpikir hal yang sama. Jika memang ini serius, pasti orang lain akan bertindak. Jika memang ini berbahaya, pasti sudah ada yang bicara. Jika memang ini kejahatan, pasti sudah dihentikan. Dan karena semua orang berpikir seperti itu, tidak ada yang bergerak. Keheningan tidak terjadi karena ketidaktahuan. Keheningan terjadi karena kesepakatan diam-diam. Kesepakatan untuk tidak melihat terlalu dekat, untuk tidak bertanya terlalu jauh. Ada yang pernah merasa takut, ada yang pernah merasa curiga, ada yang pernah hampir berbicara. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ada suara lain yang lebih kuat. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku berlebihan? Bagaimana kalau aku merusak semuanya? Lebih aman untuk diam, lebih aman untuk menunggu, lebih aman untuk percaya bahwa ini bukan urusan kita. Dan di saat itulah kejahatan mendapat ruang. Bukan karena pelaku kuat, tetapi karena semua orang di sekitarnya memilih untuk tidak lemah. Hari-hari berjalan seperti biasa. Rutinitas menutupi ketegangan. Senyum menjadi topeng bersama. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang berbeda. Tidak ada yang ingin menonjol. Tidak ada yang ingin membawa kekacauan. Karena dalam masyarakat seperti ini, ketenangan sering dianggap lebih penting daripada kebenaran. Dan tanpa disadari, dia menjadi bentuk partisipasi. Ketakutan tidak selalu berbentuk teriakan atau pelarian. Seringkali, ketakutan justru terlihat seperti kehidupan normal. Orang tetap bekerja, tetap bercanda, tetap menjalani hari seperti biasa. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali tanda baru muncul, setiap kali ada kejadian yang seharusnya dipertanyakan, reaksi yang sama kembali terjadi. Bukan kemarahan, bukan kepanikan, melainkan pembenaran. Mungkin itu kebetulan. Mungkin kita salah paham. Mungkin kita terlalu curiga. Dan jika ada satu orang yang mencoba berbicara, responnya bukan dukungan, melainkan keraguan. Jangan menuduh. Jangan membuat masalah. Kita belum tahu kebenarannya. Kalimat-kalimat ini terdengar masuk akal, terdengar bijaksana. Namun justru itulah yang membuat semuanya berhenti. Tekanan sosial bekerja dengan sangat halus. Tidak ada ancaman langsung. Tidak ada larangan tertulis. Hanya tatapan nada suara, perubahan sikap. Dan perlahan orang belajar satu hal. Berbicara membawa konsekuensi. Dia membawa kenyamanan. Bukan berarti mereka setuju. Bukan berarti mereka tidak peduli. Tetapi karena melawan arus terasa terlalu berat. Setiap orang menunggu orang lain bergerak lebih dulu. Setiap orang berharap ada pihak yang lebih berani, lebih kuat, lebih bertanggung jawab. Namun kejahatan tidak menunggu keberanian kolektif. Ia tumbuh di celah-celah penundaan. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk dihentikan. Semakin banyak orang yang terlibat. Bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai saksi yang memilih diam. Dan ketika sesuatu akhirnya terjadi, semua orang terkejut. Padahal, jauh di dalam hati mereka sudah tahu ini akan terjadi. Ketika kebenaran akhirnya muncul, ia tidak terasa seperti kejutan. Ia terasa seperti konfirmasi dari ketakutan yang lama dikubur. Potongan-potongan kecil yang dulu diabaikan, tiba-tiba tersusun dengan jelas, ucapan perilaku. Isyarat semuanya ada di sana sejak awal. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kejahatan itu sendiri, melainkan kesadaran bahwa ini bisa dicegah. Ada momen di mana satu suara saja sudah cukup, satu pertanyaan, satu keberanian kecil. Namun momen itu telah lewat, kini tidak ada lagi yang bisa diubah. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembenaran. Orang-orang mulai bertanya pada diri mereka sendiri. Bukan mengapa ini terjadi, tetapi mengapa aku diam. Rasa bersalah tidak datang dengan keras. Ia datang perlahan, mengendap, dan tinggal. Setiap orang membawa bagian kecil dari beban itu. Bukan karena mereka melakukan kejahatan, tetapi karena mereka membiarkannya terjadi. Dan di tempat ini, kepercayaan tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Karena setelah semuanya terungkap, mereka menyadari satu hal yang paling menakutkan. Keheningan bukanlah ketidakhadiran tindakan. Keheningan adalah tindakan itu sendiri.
Dan dalam kisah ini, diam telah mengambil terlalu banyak hal yang tidak bisa dikembalikan.